Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa? Ceritanya, mari kita mulai. Sudah bertahun-tahun aku bekerja sebagai TKW di luar negeri. Menahan rindu, menahan lelah demi keluarga di kampung. Demi suamiku, demi anakku. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membayangkan wajah suamiku. Senyumannya, suaranya yang lembut, menyuruhku berhati-hati. Yang penting kamu sehat, uang bisa dicari nanti. Katanya waktu aku pertama kali berangkat. Aku ingat betul, aku peluk dia erat. Waktu itu aku janji pulang kalau semuanya sudah cukup. Aku ingin kami punya rumah sendiri. Aku ingin anak kami sekolah tinggi. Aku ingin hidup bahagia, tapi takdir berkata lain. Hari itu aku pulang dengan koper penuh dengan oleh-oleh dan kepala penuh rencana-rencana bahagia. Tapi yang membuatku hanya diam, hanya tangisan. Hanya nisan bertuliskan namanya. Suamiku sudah pergi, sudah lama sekali, tak ada yang memberitahukanku. Waktu itu mereka bilang mereka tak ingin menggangguku bekerja. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tak bisa diberi kesempatan mengucapkan selamat tinggal? Rumah yang dulu kami impikan, kini sepi. Anakku pun lebih banyak diam. Mungkin dia bingung kenapa ibunya menangis setiap malam di samping foto bapaknya. Aku kuat di negeri orang, tapi aku hancur di tanah sendiri. Sekarang apa yang harus kulakukan? 5 tahun sudah aku meninggalkan anak beserta suamiku di kampung halaman. Namaku Dewi Sri Utami. Aku terpaksa merantau ke negeri orang karena desakan ekonomi. Suamiku hanyalah seorang tukang tambal ban. Penghasilannya pun tak seberapa. Terkadang pulang membawa uang, terkadang tidak membawa apa-apa. Aku mempunyai 3 orang anak. Mereka sudah besar-besar dan membutuhkan cukup biaya untuk menyambung sekolahnya. Aku tak mau jika kelak anak-anakku merasakan nasib yang sama denganku, yaitu menjadi orang miskin, di mana kehidupannya selalu dipenuhi oleh liku-liku kesusahan. Terkadang dihina, dicaci, dijauhi, diolok-olok, hanya karena perbedaan status. Di kalangan para warga yang lainnya, hati ini sungguh miris, apalagi melirik para rumah lainnya yang berdiri kokoh dengan tembok dan pagar yang terbuat dari besi. Tak lupa lantai yang dibuat khusus dari keramik, ukiran-ukiran dinding yang indah, seakan membuat hatiku disayat ketika melihat rumahku sendiri yang hingga saat ini masih seperti gubuk. Atap-atap yang keropos, kayu penyangganya yang sudah miring, begitupun dengan alasnya yang masih rata dengan tanah. Jangankan untuk membangunnya, bahkan untuk makan sehari-hari pun aku harus menunggu belas kasihan dari orang lain. Ya itulah kehidupanku yang penuh dengan kekurangan. Jika suamiku pulang tidak membawa apa-apa, maka terpaksalah hari ini harus mendatangi warung lagi untuk berhutang segenggam beras. Waktu itu aku masih mengingatnya betapa sakitnya hati ini. Mereka mengolok-olokku karena aku dan suamiku yang masih belum mampu untuk membayar beberapa hutang yang kian hari kian menumpuk. Mereka mengusirku, mendorong tubuhku hingga seluruh badanku terbenam ke kubangan lumpur bekas banjir yang disebabkan oleh genangan air hujan yang turun begitu derasnya. Tak seorang pun dari mereka yang mau mengangkat tubuh ini untuk bangkit ataupun mengasihiku. Dengan tangan kosong,
Aku terpaksa berjalan pulang tanpa membawa apapun. Bulir bening tak lama keluar dari mataku semakin deras. Rasanya ingin sekali ku akhiri hidupku karena tak kuat menahan celaan dan cemoohan yang bertubi-tubi. Namun kala itu aku masih memikirkan anak-anak beserta suamiku. Tiap malam kupanjatkan doa kepada Dat yang memberi kehidupan, agar suatu saat kehidupan ekonomi kami bisa berubah. Dan akhirnya pada waktu itu, temanku yang bertahun-tahun pergi meninggalkan kampung ini, tiba-tiba telah kembali. Menurut kabar burung yang kudengar, dirinya pergi merantau ke negeri orang. Dan sampai bertahun-tahun, barulah kulihat batang hidungnya lagi. Setelah sekian lama tak bertemu, kulihat beberapa barang bawaan mewah bermerek di tangan kanan dan kirinya, serta sebuah koper besar yang entah apa isinya, aku tak tahu. Perhiasan emas nampak mencolok mataku kala itu. Sungguh kini dirinya bak toko emas berjalan. Dengan langkah yang gemulai, ia berjalan menghampiri rumahku. Sesekali menggodaku dengan mengibas-ngibaskan tangannya yang dipenuhi oleh gelang-gelang emas. Aku pun hanya tertawa melihat tingkah kocaknya. "Halo Sri, apa kabar? Lama ya kita tak jumpa," ucapnya padaku. Ia pun langsung duduk, mengambil posisi duduk di kursi kayu tanpa kusuruh. "Wah, kamu sekarang hebat ya. Kehidupanmu berubah drastis setelah jadi TKW di negeri orang," celetuku yang bermaksud mencandainya. "Iya dong, siapa juga sih yang mau berlarut-larut dalam kemiskinan? Aku tak betah terus-menerus dihina miskin oleh mereka. Sekarang lihatlah hasil dari kerjaku sendiri. Kini aku telah bungkam mulut-mulut mereka dengan beberapa barang bawaan yang saat ini sudah mampu kubeli," tutur Sumiatun dengan menyunggingkan bibirnya. Ia merasa sangat puas dengan jerih payahnya selama ini. "Iya, kamu terlihat beda sekali, Tun. Ngomong-ngomong, kamu kerja apa di sana? Kerjanya halal apa enggak?" Tanyaku penasaran, karena aku sungguh tak percaya jika merantau di negeri orang bisa menghasilkan barang sekaligus uang sebanyak itu. Ada rasa curiga yang terselip di hati ini tentang pekerjaan yang digeluti oleh si Atun ini sebagai TKW di negeri orang. Namun semua itu buru-buru kutepis dari pikiranku. Aku juga tak mau menuduh tentang pekerjaan seseorang. Hatiku juga turut bahagia melihat kehidupan temanku yang sudah berubah. Kerjaanku di sana hanya seorang babu, tapi aku tidak merasa malu ataupun minder karena di sana gaji ART lebih besar daripada di negara kita. Coba saja kalau waktu itu kamu juga ikut. Mungkin saat ini kehidupanmu juga akan berubah sepertiku, serunya padaku. Terlihat sekali senyum kepuasan terukir di bibirnya. Aku juga sebenarnya pengen ke sana, tapi bagaimana dengan anak-anak dan suamiku? Entah mengapa terbesit di hati ini untuk ikut bekerja bersama dengan Atun di negeri seberang. Walah Sri, kamu ini, anak-anakmu kan sudah besar, sudah tahu cara untuk mengurus badannya sendiri. Lagi pula kan juga ada suamimu, mertuamu juga masih hidup. Memangnya kamu gak pengen merubah nasibmu? Masa iya sampai sekarang kamu masih tinggal di rumah yang hampir roboh ini? Serunya padaku sembari netranya melirik sudut-sudut rumahku yang sebagian kayunya sudah keropos. Baiklah, nanti aku akan pikirkan lagi. Semoga saja suamiku mengizinkan untuk merantau di negeri orang. Setelah kami ngobrol panjang lebar, Sumiatun pun berpamitan pulang. Karena hari ini juga sudah sore. Ia meninggalkan beberapa jumlah lembaran uang. "Nih, buat kamu." Uang itu diberikan padaku secara cuma-cuma, tanpa aku harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikannya. Namun sebelum pergi, ia sempat berpesan padaku, jika nantinya suamiku memperbolehkanku untuk pergi, maka 3 hari sebelum keberangkatan, aku harus mengabarinya lebih dulu
agar dia bisa mengurus keperluan apa saja yang harus disiapkan untuk keberangkatanku nanti. Dan syukurnya pada malam itu setelah aku mendiskusikan hal ini dengan suamiku, dia pun akhirnya setuju. Setelah aku mendesaknya untuk mengizinkanku bekerja merantau. Alasan yang paling kuat untuk mendesak suamiku adalah masalah ekonomi. Karena aku ingin keluarga ini bisa berubah kehidupannya dalam hal ekonomi, supaya tidak diinjak-injak oleh tetangga, di kanan kiri, ataupun selalu dihina oleh warung tempat aku berhutang. Namun satu pesannya yang sampai saat ini masih kuingat, yaitu harus menjaga diriku sendiri dengan baik. Di sana makan yang teratur, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sebelum akhirnya kepergiannya dengan tragis, hampir membuat diri ini menjadi gila. Hari itu setelah 5 tahun aku kembali ke desa ini, sama halnya dengan Sumiatun dulu. Dengan bangganya aku pulang membawa harum nama keluargaku. Beberapa mainan serta baju mahal sempat kubelikan untuk suami beserta anak-anakku. Hanya sebagian oleh-oleh, tak lupa anak perempuanku yang paling bungsu. Kubelikan beberapa perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan anting yang tak pernah aku belikan sama sekali. Waktu aku memasuki rumah, kulihat suamiku tengah duduk bersantai di teras rumah. Tatapan matanya kosong. Wajahnya pun juga terlihat pucat. Lalu pandanganku dengan tak sengaja menyapu sekeliling rumah yang telah dipenuhi oleh dedaunan kering, seperti rumah yang sudah tak dihuni berpuluh-puluh tahun lamanya. Aku pun juga tidak menjumpai anak-anakku di dalam sana. Merasa ada yang tidak beres, aku pun langsung menanyakan hal itu pada suamiku. Kuhampiri dirinya yang masih duduk termenung di teras sana. "Mas, aku pulang," seruku padanya, namun dia hanya diam saja. Mungkin dia tak mendengar kata-kataku. "Anak-anak kemana, Mas?" "Lagi main ya?" tanyaku sekali lagi. Suamiku hanya membalas dengan singkat, "Iya." "Mas, sakit Mas," ucapku sembari memegang dahinya. Ia hanya menggeleng tanpa menjawab apapun. Saat ku pegang seluruh tubuhnya malah dingin. Bukannya suhu tubuh seseorang yang sedang sakit harusnya panas. Batinku mulai bingung. Entah mengapa aku merasakan ada keanehan pada diri suamiku. "Endo, sudah pulang toh rupanya kamu." Tiba-tiba saja ada tetangga yang menyapaku. Dia adalah Bu Lastri. Rumahnya terletak di 3 rumah setelah rumahku. Kebetulan beliau adalah orang yang selalu menolongku saat aku dan anak-anakku dulu tak bisa makan. "Iya Bu, baru saja datang ini," ucapku sambil menjabat tangannya. "Oh iya, Ibu tahu tidak anak-anakku sekarang di mana?" Kata suamiku, "Mereka sedang main bersama teman-temannya." "Maklumlah Bu, kangen sekali aku dengan mereka. Sudah 5 tahun tak bertemu. Rasanya ingin sekali kupeluk dan kucium mereka setelah mereka pulang nanti," ujarku dengan gembira. "Apa Sri, katamu suamimu?" Mendengar kata itu, Bu Lastri sangat kaget bukan kepalang. "Iya Bu, ini Mas Aji sedang duduk di sebelahku," seruku. Namun setelah ku tengok lagi, ternyata di kursi ini tidak ada siapa-siapa. "Mungkin dia masuk ke dalam Bu, soalnya tadi pas aku ajak bicara sepertinya dia lagi sakit, agak kurang enak badan," tambahku lagi. Bu Lastri pun langsung jatuh terduduk lemas di tanah. "Tabahkanlah hatimu, Nduk," paparnya. Tak terasa air matanya telah berlinang membanjiri pipinya. Maksud Ibu apa?" Aku yang kala itu tak paham dengan ucapannya, langsung mengikutinya dan duduk di bawah beralaskan tanah bersamanya. "Iya Nduk, setelah kepergianmu tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu, suamimu terpaksa meminjam uang pada Lintah Darat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dengan anak-anaknya.
Dan saat mereka menagihnya, berulang kali suamimu itu mengatakan bahwa dia belum bisa mengembalikannya. Hingga suatu hari mereka datang lagi untuk menemui suamimu dan menagih janjinya untuk membayar hutang. Dan pada waktu itu juga aku bersama dengan para warga lainnya bertemu dengan suamimu yang terakhir kalinya, Nduk. Tuturnya padaku. Sontak saja penjelasan darinya sangat membuatku terkejut. Untuk yang terakhir kalinya. Maksudnya apa, Bu? Kok saya masih tidak paham? Ucapku saat itu. Netraku sudah terlihat berkaca-kaca. Iya, Nduk. Malamnya setelah pertemuannya dengan si penagih hutang itu, suamimu ditemukan sudah tidak bernyawa oleh seorang warga kampung kita. Keadaannya sungguh tragis. Leher suamimu digorok hingga kepalanya itu terpisah dari badannya. Sampai sekarang kami berikut pihak kepolisian masih belum bisa untuk menemukan kepalanya, karena pelaku yang terlibat dalam pembunuhan itu ditemukan tewas mendadak. Menurut kabar yang beredar, mereka dibunuh oleh arwah suamimu yang masih gentayangan hingga saat ini. Setelah mendengar semua itu, aku pun tak kuat untuk menopang tubuhku lagi. Seingatku tubuhku langsung ambruk dan terkulai tak berdaya di tanah. Entah bagaimana ceritanya, saat aku bangun aku sudah dikelilingi oleh beberapa orang. Sebagian dari mereka mencoba untuk menguatkanku agar bisa tabah menerima kenyataan bahwa suamiku telah meninggalkanku untuk selamanya. Namun saat kutanya di mana anak-anakku, mereka langsung mengatakan bahwa sampai saat ini, setelah kepergian suamiku, mereka diambil alih dan diasuh oleh mertuaku dan dibawa pulang ke kampungnya. Hatiku sedikit lega mendengarnya. Anak-anakku dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kabar kepergian Mas Aji hingga saat ini masih belum bisa kuterima. Dan pada akhirnya warga pun menyuruhku dan mengantarkanku ke peristirahatan terakhirnya. Untuk itu pula tangisanku langsung pecah di hadapan batu nisan bertuliskan nama suamiku. Setiap hari aku seperti orang gila. Emas, baju, uang, dan barang mewah lainnya sudah tak ada artinya untukku lagi. Aku tak menyangka kepergianku untuk merantau dan mengubah nasib agar kehidupan keluarga kecilku bisa berubah, malah membawa petaka. Sengaja di akhir tahun, aku tak mengirimkan uang padanya, karena aku ingin memberikan mereka kejutan, bahwa di hari itu aku akan memutuskan pulang, dan berkumpul bersama mereka lagi. Namun malah aku yang diberi kejutan, dengan kabar kematian Mas Aji, yang sungguh tragis. Kini aku sadar, bahwa harta tak menjamin hidup kita bahagia. Percuma hidup dengan berkelimang harta jika tiap harinya kita merasa sendiri dan tidak tenang. Aku sangat menyesal karena telah meninggalkan mereka selama bertahun-tahun dengan alasan untuk merubah nasib. Dan kini nasiblah yang telah mempermainkan hidupku hingga saat ini. Rumor tentang hantu tanpa kepala masih menghantui kampung ini. Hantu yang diduga arwah gentayangan suamiku. Selalu meneror warga dan meminta mereka untuk mencari kepalanya yang telah hilang. Pada akhirnya aku membulatkan tekad untuk mengungkap misteri dari kejadian yang menimpa suamiku, sekaligus mengakhiri teror hantu tanpa kepala ini. Sebulan setelah aku pulang di kampung ini, aku mulai menyelidiki nama-nama siapa saja mereka yang merupakan tersangka dari pembunuh suamiku. Tersebutlah nama seorang rentenir bernama Juragan Irfan. Pak Irfan adalah orang terkaya di kampung sebelah. Ia mempunyai sawah yang luas serta perkebunan kopi berhektar-hektar. Karena kekayaannya tersebutlah, maka ia sering meminjamkan uang pada orang yang membutuhkan, termasuk suamiku, yang kala itu kepepet dalam hal keuangan.
Dari kabar yang kudengar, sang juragan sedang membutuhkan seorang pembantu karena pembantu sebelumnya mengundurkan diri karena sudah tua. Entah kenapa aku menaruh curiga pada Pak Irfan yang gelagatnya menurutku mencurigakan. Aku pun dengan segera mendaftarkan diri menjadi pembantu di rumah itu. Singkat cerita, aku pun diterima kerja di rumah Pak Irfan. Seminggu sudah aku kerja di rumah Pak Irfan. Aku melihat banyak sekali orang yang datang untuk meminjam uang pada Pak Irfan. Tentu saja Pak Irfan mengabulkannya dengan syarat-syarat tertentu. Aku heran, mereka masih saja menyetujui syarat dari Pak Irfan. Padahal syaratnya sangat berat. Di samping bunga yang sangat mencekik leher, ada satu syarat yang sangat gila yang diajukan oleh Pak Irfan. Aku bisa mengabulkan pinjaman yang kau ajukan. Tapi apakah kau sanggup menyetujui syarat yang akan aku ajukan? Syaratnya apa, Tuan? Mudah saja. Jika sampai batas waktu jatuh tempo, kau tidak bisa mengembalikan uang yang kau pinjam, maka kau harus menjadi istriku yang kedua. Bagaimana, Dila? Apa kau sudah gila, Tuan? Syarat itu terlalu berlebihan. Kalau kau tak sanggup, ya sudah, pergi saja dari rumah ini. Cari orang lain yang mau membantumu. Karena kebutuhan yang mendesak dan pikiran Dila sudah buntu, maka ia pun dengan terpaksa menyetujui syarat yang diajukan Juragan Irfan. Baiklah, Juragan, aku setuju. Nah, begitu kan lebih baik, Nona cantik. Lagian kalaupun kau menjadi istriku, kau tidak akan rugi. Kau akan hidup senang. Kau tak perlu bekerja, tak perlu memikirkan kebutuhan. Kau cukup berhias, percantik diri setiap hari. Dan tentu saja, puaskan aku setiap malam. Sekarang katakan, berapa yang kau butuhkan, Nona cantik? Setelah gadis cantik dan montok itu menyebutkan sejumlah nominal, Pak Irfan pun langsung memberikan sejumlah uang yang disebutkan oleh Dila. Tapi sebelum uang itu sampai ke tangan Dila, Pak Irfan membisikkan sesuatu di telinga Dila. Aku akan memberikan lebih dari ini asal kau mau menjadi istriku yang kedua, Dila. Dila hanya tersenyum kecut mendengar ucapan dari Pak Irfan. Sebisa mungkin saya akan secepatnya mengembalikan uang ini, Juragan. Setelah menerima uang tersebut, Dila pun berlalu pergi. Mata Juragan Irfan tak lepas dari lekuk tubuh Dila yang tampak dari balik daster Dila. Yang Dila kenakan memang daster longgar, tapi ketika daster itu tertiup angin, maka daster itu akan melekat dan membentuk tubuh montoknya. Semua itu tak lepas dari pandangan Juragan Irfan, sambil sesekali menelan salivanya. Pikiran kotor sedang bermain-main di dalam otaknya. Di sisi lain, aku yang sedang memperhatikan kejadian tadi, aku sedikit terperangah melihat kelakuan majikanku itu. Mengapa ia tega mengajukan syarat yang benar-benar gila? Padahal istrinya di rumah juga tak kalah cantik dan menggoda. Hai Sri, sedang apa kau di situ? Apa kau juga butuh uang? Tidak, Tuan, aku cuma mau menanyakan, apakah Tuan mau minum kopi atau teh? Aku kira kau butuh uang. Jika butuh bilang saja. Dan syaratnya juga sama seperti yang kau dengar tadi. Tidak, Tuan, aku rasa gajiku dari Tuan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa kau mau dapat uang lebih dariku? Kalau aku mau, lalu dengan cara apa, Tuan, agar aku mendapat uang lebih dari sini? Mudah saja, tapi kau harus jaga rahasia. Kau harus bisa kupercaya. Tapi aku kok jadi takut, Tuan. Aku merinding. Kau tak perlu takut, Sri. Aku tidak akan menyentuh tubuhmu atau menidurimu. Lalu apa itu, Tuan? Pikiranku sudah tak karuan. Aku takut syarat mendapat uang lebih adalah dengan cara menyerahkan tubuhku pada majikanku itu. Ternyata aku salah besar. Begini, Sri,
Kemudian aku diajak ke sebuah ruangan yang terletak di lantai 2 rumah itu. Ruangan itu agak aneh karena terdapat 7 gembok yang menguncinya dari luar. Aku merasakan aura aneh dari ruangan ini. Satu persatu gembok dibuka. Setiap bunyi dari gembok yang dibuka, entah kenapa detak jantungku semakin cepat. Hingga akhirnya pintu itu pun terbuka lebar. Aku terkesiap melihat isi di dalam ruangan itu. Di situ terpajang beberapa kepala hewan yang terpotong dan dijadikan hiasan dinding. Tapi aneh, kepala hewan itu seperti masih hidup. Seakan bola matanya mengikuti ke arah manapun aku bergerak. Tuan, aku takut. Aku keluar saja dari ruangan ini. Jangan coba keluar dari ruangan ini, karena kau sudah mengetahui ruangan ini, maka kau harus menuruti apa perintahku. Jika kau tidak mau menuruti, maka lebih baik kau mati. Suara Juragan Irfan begitu keras, sehingga membuatku takut. Aku takut sekali mendengar suara Juragan Irfan. Aku pun menuruti apa katanya. Kemudian tanpa aku duga, pintu yang tadi aku lewati menutup sendiri dengan kerasnya. Sri, terdengar suara Juragan Irfan memanggilku. Ada apa tuan? Aku begitu takut melihat majikanku ini. Pandangan matanya tiba-tiba sangat aneh. Cepat buka pakaianmu. Apa? Bagai disambar petir ketika aku mendengar ucapan dari majikanku ini. Apa aku tidak salah dengar, Tuan? Tidak, kau tidak salah dengar. Aku memang menyuruhmu membuka seluruh pakaianmu. Buat apa, Tuan? Kenapa aku harus membuka seluruh pakaianku? Apa kau tidak mengerti? Tentu saja aku ingin melihat seluruh bagian tubuhmu dan aku ingin menikmatinya. Tapi Tuhan bilang Tuhan tidak akan melakukan itu padaku. Ya memang aku mengatakan itu padamu, tapi setelah masuk ruangan ini, makhluk junjunganku rupanya sangat ingin mencicipi tubuhmu dengan perantaraku. Kau tenang saja, tidak akan ada yang mengetahui kejadian ini. Aku tidak mau, Tuan. Biarkan aku pergi dari sini, Tuan. Sri, kalau kau tidak mau melayaniku, maka kau lebih baik mati. Akan kupotong lehermu dan kepalamu akan kujadikan hiasan di ruangan ini, seperti orang-orang sebelum kamu. Aku terperanjat kaget. Berarti perbuatan seperti ini sudah berulang kali majikanku lakukan. Aku begitu takut mendengarnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku pun menangis terseduh sambil kelupaskan satu persatu bajuku. Terdengar suara tawa majikanku yang menggelegar. Rupanya aku dijebak oleh majikan keparat ini. Kemudian aku dibaringkan di atas karpet merah di ruangan ini. Aku tidur terlentang, kemudian disiram air bunga yang begitu harum. Perlahan-lahan kurasakan tubuhku ditindih oleh seseorang yang pastinya adalah juragan keparat ini. Ia begitu beringas. Setiap hentakan demi hentakan, ia mengerang dengan ganasnya. Tapi yang kurasakan adalah rasa sakit yang teramat sangat. Setelah beberapa saat ku dengar erangan keras keluar dari mulutnya, beserta getaran di atas pahaku. Selama kejadian itu berulang-ulang, aku hanya menutup mata karena aku tak sanggup untuk melihat keganasan sang juragan. Kau sungguh nikmat, Sri. Bagaimana kalau kau sekalian kujadikan istri? Aku hanya diam tanpa menjawab sambil memakai pakaianku satu persatu. Setelah kejadian itu, hampir setiap hari aku melayani kebejatan sang juragan. Aku tak bisa berbuat apa-apa, karena jika aku menolak, ia selalu mengancam akan membunuhku. Hingga suatu sore, sang juragan memanggil anak buahnya dengan suara keras. Bagong, apa kau tahu di mana rumah gadis yang bernama Dilah itu? Iya Tuan, rumahnya ada di sebelah desa ini. Cepat kau bawa dia kemari. Sudah saatnya dia membayar hutangnya.
Baik Tuan. Bagong pun segera beranjak menuju ke rumah gadis yang dimaksud. Setelah sampai di tujuan, Bagong berteriak memanggil nama gadis itu. Dila, apa kau ada di rumah? Aku kesini disuruh juragan. Disuruh nagih hutang. Apa kau sudah punya uang? Sesaat kemudian keluarlah seorang gadis muda dari dalam rumah. Mas Bagong, tolong sampaikan pada juragan. Aku minta kelonggaran waktu 1 minggu. Tidak bisa, aku bisa dihajar sama juragan. Baiklah, aku ke sana segera. Dila beranjak mengikuti arah kemana Bagong pergi, yang tak lain adalah menuju kediaman juragan. Sesampainya di kediaman juragan, Dila menyampaikan apa yang dia keluhkan. Tetapi sang juragan tidak mau memberinya kelonggaran waktu. Hingga terpaksa, Dila menyetujui perjanjian yang sudah ia buat. Acara pernikahan keduanya pun digelar dengan megah. Wajah sang juragan begitu sumringah, tapi tidak dengan wajah Dila yang begitu murung. Bagaimana tidak? Gadis belia seperti dirinya harus menikah dengan laki-laki yang lebih pantas menjadi bapaknya. Acara pernikahan pun selesai seperti yang aku duga. Sang juragan segera membawa Dila ke kamarnya. Suara teriakan dan ceritan terdengar dari kamar pengantin baru itu. Tapi aku tidak mempedulikan suara-suara di kamar sang juragan. Aku lebih fokus pada suara berat seorang pria yang berasal dari lantai 2. Sri, tolong aku Sri. Aku seperti mengenal suara itu, tapi aku sangat ragu apakah itu benar suara suamiku. Segera aku menuju ke lantai 2. Suara itu semakin jelas terdengar dan berasal dari ruangan rahasia sang juragan, tempat aku biasa melayaninya. Sri, lagi suara itu terdengar semakin jelas. Aku semakin yakin kalau suara itu memang berasal dari dalam ruangan itu. Dengan berhati-hati, kubuka satu demi satu gembok itu. Hawa aneh langsung menyergap tubuhku. Segera aku memasuki ruangan itu. Kudengarkan dengan seksama. Suara itu berasal dari kotak hitam yang berada di pojok ruangan. Kotak itu berukuran sebesar peti mati orang dewasa. Peti itu tidak terkunci. Dari luar baunya sangat menyengat dengan aroma kemenyan. Kubuka perlahan kotak itu. Astagfirullah. Aku terbelalak melihat isi di dalam kotak itu. Beberapa potong kepala tanpa tubuh berada di dalam kotak itu. Semuanya dalam keadaan melotot, seperti memperlihatkan rasa sakit di akhir hayatnya. Kuperhatikan dengan seksama salah satu dari kepala itu. Aku seperti mengenalinya. Ya, itu adalah kepala suamiku. Aku menangis. Aku tidak menyangka akan menemukan kepala suamiku dalam keadaan seperti ini. Rupanya kematian suamiku adalah ulah dari juragan keparat itu. Segera aku tutup kotak itu dan beranjak keluar. Aku tahan semua kesedihanku. Aku harus mencari apa sebabnya nasib suamiku bisa seperti itu. Aku turun ke lantai 1 dengan bersikap senormal mungkin. Kulihat sang juragan keluar dari kamar dengan senyum lebar. Sri, mulai sekarang kau tidak perlu repot-repot melayaniku. Karena Dila sudah bisa menggantikan posisimu. Kau hanya perlu membersihkan ruangan di lantai 2 itu. Dan ingat, jangan sampai ada seorang pun yang ikut denganmu ke ruangan itu. Baik, Tuan. Aku sedikit bernafas lega karena tugas untuk melayani juragan itu sudah tergantikan. Sekarang aku bisa fokus mencari sebab kenapa kepala suamiku ada dalam kotak hitam di rumah juragan Irfan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Aku tetap bersikap sewajar mungkin. Meskipun dalam hatiku ada sedikit menyimpan dendam pada juragan. Karena saat ini aku yakin pastilah ada campur tangan dari sang juragan dengan kematian suamiku.
Sore itu juragan memanggilku untuk naik ke lantai 2, tetapi tidak masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Kulihat ia hanya duduk di atas tikar sambil mengisap rokok kretek di bibirnya. Sri, nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku butuh bantuanmu. Apa itu, Tuan? Kau tahu kan, aku pernah bilang padamu tentang jin junjunganku yang waktu itu ingin menikmati tubuhmu. Iya, Tuan. Lalu kenapa? Apa ia meminta itu lagi? Tidak, Sri. Junjunganku itu setiap 5 tahun sekali ia menginginkan kepala manusia sebagai tumbalnya. Dan akhir tahun ini adalah waktunya. Aku harus menyerahkan tumbal manusia lagi. Aku tersentak, jantungku seakan mau meledak. Apa mungkin kepala suamiku dijadikan tumbal oleh juragan ini? Dengan agak terbata, aku menjawab, lalu apa hubungannya denganku, Tuan? Kau pergilah ke desa sebelah, lalu jerat salah satu laki-laki dengan pesona tubuhmu. Lalu buatlah ia tak sadar dengan ramuan ini, kata sang juragan sambil menyerahkan sebotol serbuk yang aku tak tahu apa isinya. Aku tidak mau, Tuan. Aku takut melakukan itu. Sri, kalau kau tak mau, maka lebih baik kepalamu saja yang akan kujadikan tumbal. Apa kau mau? Baik, Tuan, akan aku lakukan. Asal jangan aku yang ditumbalkan. Nah begitu, lakukan. Kau harus nurut padaku. Aku suka. Aku beri kau waktu 3 bulan. Kau harus bisa mendapatkan tumbal itu. Kalau gagal, maka kepala kaulah yang akan kujadikan tumbal. Sebagai langkah pertama ini, kuberi kau sejumlah uang untuk mencari rumah kontrakan di kampung sebelah. Kukira uang ini lebih dari cukup untuk kehidupanmu selama 3 bulan. Lalu Sri pun menerima uang itu dari juragan Irfan dan segera berkemas untuk memulai misi yang diperintahkan oleh sang juragan. Sepeninggal Sri dari rumah juragan, sang juragan kemudian naik ke lantai 2 menuju ruang rahasianya. Ia bergegas masuk ke ruangan itu karena ia mendengar ada bisikan yang memanggil namanya terus-menerus. Irfan, cepat temui aku. Suara itu tak lain adalah suara dari jin junjungan sang juragan. Kemudian ia membakar kemenyan sambil mulutnya komat-kamit mengucapkan sesuatu. Lalu asap hitam mengepul memenuhi ruangan itu. Semakin lama asap itu membentuk sosok hitam bertaring yang tertawa menyeramkan. Irfan, kau tahu kenapa aku memanggilmu? Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dan jika kau setuju, maka kekayaanmu akan bertambah. Apa kau mau? Tentu saja, Tuan. Saya mau. Tapi apa syaratnya? Di sisi lain, istri sang juragan sedang mencari keberadaan suaminya. Ia terus memanggil-manggil nama suaminya, tapi tak ada jawaban. Tanpa disengaja, indera penciumannya mendengus bau kemenyan yang sangat menyengat. Sang istri yang tak lain adalah Dila. Ia segera mencari dari mana asal bau itu. Ia berjalan mengendap-endap menuju ruangan tersebut. Ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia semakin penasaran dengan ruangan tersebut. Karena selama ia menikah dengan sang juragan, belum sekalipun ia diperbolehkan naik ke lantai 2. Samar-samar ia mendengar suara sang juragan tengah bercakap-cakap dengan seseorang, tapi Dila tak dapat melihatnya karena sosok tersebut berada di sisi yang tidak terlihat. Syaratnya, aku ingin sekali tumbal yang kau berikan adalah bayi yang berasal dari keturunanmu. Sang juragan terkesiap dengan apa yang dikatakan jin tersebut. Tapi aku tak punya anak yang masih bayi, Tuan. Kau bodoh atau kau pura-pura bodoh? Apa kau tak tahu kalau istri barumu itu telah mengandung benih yang kau tanam? Sang juragan terkejut. Kenapa jin itu bisa tahu kalau istri barunya hamil? Sedangkan dirinya saja belum mengetahui apapun tentang kehamilan istrinya.
Jadi maksud Tuan, aku harus mengorbankan atau menumbalkan kepala bajiku itu? Bukan hanya kepalanya, tapi seluruh tubuhnya harus kau jadikan tumbal. Itu pun kalau kau mau bertambah kaya. Dila yang berada di luar ruangan tersentak mendengar pembicaraan suaminya dengan sosok itu. Rupanya Kang Irfan selama ini melakukan pesugihan. Kekayaannya didapat dari hasil jalan sesat. Tidak, aku tidak rela jika bayiku ini harus dijadikan tumbal. Meskipun aku menikah dengan Kang Irfan karena terpaksa, tapi bayi ini adalah bayiku, darah dagingku. Aku akan selamatkan bayi ini, apapun caranya. Dengan hati-hati Dila berjalan melangkah menjauh dari ruangan tersebut. Hatinya sakit setelah mengetahui bahwa suaminya telah menempuh jalan sesat dengan memuja iblis. Apalagi ia mendengar sendiri permintaan jin itu yang meminta janin dalam rahimnya dijadikan tumbal. Tapi untuk saat ini, sebisa mungkin ia menyembunyikan semua ketakutannya. Ia akan bersikap sewajar mungkin sambil mencari cara untuk bisa menyelamatkan bayinya. Sementara itu sang juragan yang masih berada di dalam ruangan masih bernegosiasi dengan jin junjungannya. Apa tidak bisa selain bayi yang dikandung istriku Tuan? Sudah kukatakan, itu terserah kamu. Asal kau mampu menyediakan tumbal kepala manusia itu pun sudah cukup. Dan jangan sampai terlambat. Jika sampai pada waktunya kau belum mampu menyediakan, maka kepalamulah yang akan kujadikan santapanku. Sang juragan agak merinding mendengarnya. Membayangkan kepalanya dilepas dari raga dan dijadikan santapan jin junjungannya itu. Baik Tuan, aku akan selalu menyediakan tumbal yang kau minta tepat waktu. Setelah itu pun perlahan-lahan jin itu lenyap dari pandangan. Sang juragan menghela nafas panjang. Ia lega karena jin itu tidak memaksanya untuk menumbalkan bayinya. Kemudian setelah menutup ruangan rahasia itu, ia segera turun ke bawah dan memanggil istri keduanya, Dila. Dila, kesini. Panggil sang juragan sambil menyadarkan pantatnya di kursi ruang tamu. Iya Kang, ada apa? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa kau telah mengandung? Sepertinya iya Kang, karena akhir-akhir ini aku sering mual dan terlambat datang bulan. Ternyata benar apa yang dikatakan jin itu kalau istriku sedang hamil, gumam sang juragan. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita parubaya, namun dari parasnya masih menyiratkan kecantikan. Berjalan tergesa-gesa memasuki area pedesaan. Ia kemudian mengarahkan langkahnya ke sebuah warung makan di pinggir desa. Perempuan itu tak lain adalah Sri. Ya, Sri, wanita yang telah diutus oleh sang juragan untuk mencari laki-laki yang akan dijadikan tumbal. Assalamualaikum, permisi, ucap Sri yang kala itu baru saja memasuki warung. Waalaikumsalam. Mbak, mau pesen makanan apa? Mbak, saya pesen nasi sama ikan untuk dimakan di sini sekalian teh hangat. Baik Mbak, tunggu sebentar. Sambil menunggu pesanan datang, Sri mengedarkan pandangan ke sekitar. Kemudian ia bertanya pada sang pemilik warung. Mbak, apa di dekat sini ada rumah yang akan disewakan? Saya sedang mencari tempat tinggal. Oh, mbaknya bukan orang sini. Kebetulan saudara saya ada rumah yang tidak terpakai karena saudara saya itu merantau ke tanah seberang. Nanti setelah ini Mbak bisa ikut saya untuk melihat keadaan rumahnya. Barangkali Mbak minat. Setelah menyelesaikan makanannya dan membayar, Sri pun diajak ke tempat kontrakan yang dimaksud. Setelah melihat-lihat ruangan demi ruangan, akhirnya Sri pun menyetujui untuk mengontrak di rumah itu. Tak jauh dari rumah kontrakan Sri, ada sebuah pondok pesantren kecil yang diasuh oleh seorang ustadz bernama Najib. Setiap sorenya pesantren tersebut ramai oleh anak-anak yang menuntut ilmu di sana.
Ustadz Najib terkenal dengan keramahannya dan kesabarannya. Dan karena rumah kontrakan Sri tidak jauh dari pondok pesantren itu, maka Sri sering bertatap muka dengan sang ustadz. Harus Sri akui, Ustadz Najib memang ganteng, walaupun ia adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Tetapi dari pernikahan Ustadz yang pertama itu, ia belum dikaruniai keturunan. Hingga pada suatu sore, entah pulang dari mana, sang Ustadz lewat di depan rumah Sri. "Assalamualaikum Mbak, selamat sore." "Waalaikumsalam Ustadz, dari mana?" "Dari kampung sebelah, ada warga yang katanya kesurupan, makanya saya dipanggil ke sana untuk mengobatinya." Mendengar apa yang dikatakan Ustadz Najib, dalam pikiran Sri terlintas sebuah ide untuk mengungkap kejahatan sang juragan. "Begini Ustadz, kapan-kapan bolehkah saya bercerita sesuatu kepada Ustadz? Mungkin Ustadz bisa menolong saya." "Boleh dong Mbak, silakan saja berkunjung ke pondok saya. Sekalian barangkali Mbak minat memperdalam ilmu agama di tempat saya." "Baik Ustadz, terima kasih." "Kalau besok sore, boleh kan Pak Ustadz?" "Boleh, kebetulan besok anak-anak libur mengaji, jadi saya ada waktu luang. Saya pamit dulu Mbak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sepeninggal Pak Ustadz, Sri masuk ke dalam rumah dan merebahkan tubuhnya di ranjang, sambil otaknya terus memikirkan apakah besok akan ia ceritakan semua kejadian yang ia alami, termasuk perintah yang diberikan oleh sang juragan, bahwa tujuan ia ke desa itu adalah untuk mencari calon tumbal, serta kebusukan yang dilakukan oleh juragan Irfan. Sebenarnya dalam pandangan Ustadz Najib, ia melihat ada sosok aneh di belakang wanita yang bernama Sri itu. Maka dari itu sang Ustadz ingin mengetahui siapakah sosok Sri yang sebenarnya. Keesokan harinya Sri sudah bertekad untuk datang ke pesantren sang Ustadz. Namun saat langkah kakinya hendak melangkah keluar rumah, ia seperti mendengar ada suara berbisik di telinganya. "Jangan datang ke pesantren itu Sri, akan sangat berbahaya jika kau datang ke sana." Suara siapa itu? Tubuh Sri merinding seketika. Namun dalam hatinya yang sudah bulat, ia ingin mengakhiri rasa penasaran yang selama ini membuat hidupnya tak tenang. Dengan mantap ia pun segera bergegas menuju ke pesantren. Dalam perjalanan menuju pesantren, ia merasakan ada gangguan yang sepertinya menghalangi langkah kakinya untuk menuju ke pesantren. Langkah kakinya terasa berat dan perjalanan terasa amat lama. Padahal sebenarnya jarak pesantren ke rumahnya tidak terlalu jauh. Beberapa meter dari pintu pesantren, sang Ustadz melihat Sri yang sepertinya kesulitan melangkah. Dalam penglihatan mata batinnya, ia melihat ada sosok yang memegangi kaki Sri, yang membuat kakinya sulit melangkah. Maka sang Ustadz pun bergegas menghampiri Sri. "Sri, ucapkan bismillah, lalu mohon pertolongannya. Maka langkahmu akan terasa ringan." Lalu Sri melakukan apa yang dikatakan oleh sang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamaan dengan selesainya Sri mengucapkan doa, kaki Sri tiba-tiba terasa ringan. Langkahnya pun lancar berjalan menuju ke pesantren. Setelah sampai di dalam pondok, Sri duduk berhadapan dengan sang Ustadz. Lalu ia menceritakan semua kejadian yang ia alami. Ustadz pun menarik nafas. Ia kemudian berkata, "Begini saja Sri, lebih baik Mbak Sri tidak usah kembali ke tempat majikan Mbak Sri, agar Mbak Sri bisa terhindar dari mara bahaya. Tapi Pak Ustadz, saya ingin mengambil kembali kepala suami saya yang disimpan juragan itu. Saya ingin menguburkannya dengan layak. Dan satu lagi Pak Ustadz, saya juga ingin menyelamatkan istri kedua juragan. Aku takut jika aku tidak mendapatkan tumbal kepala, maka sang istri kedualah yang akan dikorbankan. Begini saja, untuk sementara Mbak Sri jangan pulang ke rumah sang juragan. Mbak Sri tetap dikontrakan. Atau agar Mbak Sri bisa tenang, Mbak boleh tinggal di pesantren ini sambil belajar ilmu agama.
supaya Mbak tidak mudah diganggu. Apa tidak merepotkan Ustadz kalau saya tinggal di pesantren ini? Jujur saja, sejak awal saya masuk ke pesantren ini, hati saya lebih tenang. Tentu tidak Mbak Sri, saya malah senang. Jadi pesantren ini tambah ramai. Mbak Sri bisa bantu-bantu para santriwati memasak atau apapun. Mbak Sri tidak keberatan kan? Tidak Ustadz, saya malah berterima kasih. Kalau begitu saya izin pamit dulu Pak Ustadz. Saya mau berkemas-kemas sambil pamitan pada pemilik kontrakan. Setelah itu pun Sri pulang ke rumah kontrakan untuk mengurus segala sesuatunya. Dan setelah semuanya beres, ia pun kembali ke pesantren. Dan semenjak itu ia tinggal di pesantren. Sementara itu di kediaman Juragan Irfan, 3 bulan berlalu dari kepergian Sri. Sang juragan belum mendapat kabar apapun dari Sri. Sang juragan mulai gelisah. Peringatan dari jin junjungannya sudah sering ia dengar, seperti yang terjadi sore ini. Ia kembali menghadap jin junjungannya di ruangan rahasia. Hai, kau sudah menyediakan tumbal kepala yang kuminta? Belum Tuan, tapi Tuan tidak perlu khawatir. Aku sudah menyuruh seseorang untuk mencarikannya. Lebih baik kau jangan mengandalkan orang suruhanmu. Kau harus segera mencarinya sendiri. Karena kalau sampai malam Jumat ini kau belum mendapatkan apa yang kuminta, maka aku akan mengambil kepala istrimu atau kepalamu sendiri yang akan kulepaskan dari ragamu. Jangan Tuan, jangan ambil kepala istriku ataupun aku. Aku berjanji akan segera mendapatkan tumbal yang kau minta. Aku tunggu janjimu sampai nanti. Setelah itu pun jin itu menghilang dari pandangan sang juragan. Sang juragan berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Ia duduk di kursi depan rumahnya sambil menghisap rokok kreteknya. Sang istri kedua juragan berjalan mendekati suaminya sambil membawa teh hangat. Kang, ini tehnya diminum. Ada apa Kang cemberut begini? Ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu. Aku tahu kau menikah denganku karena terpaksa. Aku tahu kau tersiksa dengan pernikahan ini. Aku minta maaf Dila. Dila heran dengan penuturan suaminya itu. Lalu sang juragan melanjutkan. Seperti yang kau lihat sekarang. Kau tidak pernah melihat istri pertamaku kan? Istri yang pertamaku bernama Dewi. Ia marah saat aku akan menikahimu. Ia kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Padahal alasanku menikah lagi bukan karena nafsu semata, tetapi karena aku ingin memiliki keturunan. Kami dari dulu sering bertengkar hanya karena saling menuduh. Kalau salah satu di antara kami ada yang mandul, tapi nyatanya aku bisa hamil. Itulah yang membuat sedikit aku lega. Dan aku ingin anak yang ada dalam kandunganmu lahir dan tumbuh besar. Dalam hati Dila merasa bingung dengan apa yang diucapkan suaminya. Setelah kemarin ia mendengar sendiri bahwa bayinya akan dijadikan tumbal. Tetapi mengapa tiba-tiba sang suami menginginkan bayinya tumbuh besar? Apakah suaminya berubah pikiran? Dila, sang juragan berucap lirih. Iya Kang, ada apa? Aku harus jujur padamu. Entah mengapa sejak aku menikah denganmu, banyak hal yang sepertinya berperang dalam pikiranku. Apalagi setelah kau hamil. Aku sepertinya sudah lelah dengan semua yang aku jalani selama ini. Jujur saja, selama ini aku melakukan pesugihan. Aku mengabdi pada iblis untuk mendapatkan semua kekayaan ini. Dan malam Jumat ini aku ingin mengakhiri semuanya. Maksud Kakang apa? Kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Biar aku selesaikan urusanku dengan jin itu. Bagong akan mengantarmu. Semoga kau tidak membenciku. Baik Kang, meskipun pada awal pernikahan aku merasa terpaksa dan masih tidak bisa rela sampai sekarang. Namun demi anak ini, aku memaafkanmu. Kali ini akan kujaga anak ini sebaik mungkin. Jika urusanku dengan jin ini
sudah selesai, aku akan menjemputmu. Setelah perbincangan mereka berakhir, Dila segera bergegas pergi dengan diantar oleh Bagio. Mereka segera menuju ke rumah kediaman orang tua Dila. Setelah kepergian istri mudanya, sang juragan termenung sendirian. Di tempat lain, di pesantren. Nanti malam adalah malam Jumat. Aku berencana mendatangi rumah majikanmu. Sebaiknya kau ikut. Baik Pak Ustadz, saya akan mempersiapkan diri. Sri, perlu kau ingat, usahakan kau sudah menghapus segala dendam yang ada di hatimu. Jujur saja Pak Ustadz, saya belum bisa sepenuhnya menghapus dendam saya pada majikan saya. Berusahalah Sri, sering-seringlah berzikir, agar hatimu tenang dan bisa ikhlas dengan semua yang telah terjadi. Sekarang cepatlah berkemas-kemas. Selepas maghrib kita akan berangkat. Baiklah Pak Ustadz. Setelah semuanya dirasa sudah siap, selepas sholat maghrib mereka berdua bergegas menuju rumah Juragan Irfan. Malam Jumat Kliwon, di kediaman Juragan Irfan, sang juragan membuka kotak hitam yang berada di pojok ruangan itu, mengeluarkan 6 buah potongan kepala yang semuanya adalah kepala laki-laki. Ia menaruh 6 kepala tersebut di atas meja berjejer dengan dikelilingi sesajen yang telah ia persiapkan. Bau wangi menguar di dalam ruangan tersebut. Sang juragan lalu duduk bersila di depan meja tersebut. Mulutnya komat-kamit merapal sesuatu. Setelah mulutnya berhenti, angin kencang tiba-tiba datang. Setelah itu muncul asap hitam pekat memenuhi ruangan itu, perlahan membentuk sosok mengerikan di depan juragan. Mana tumbal yang kau janjikan? Aku tidak membawa tumbal apapun. Kali ini kau ambil saja semua harta yang kau berikan padaku. Aku sudah tidak butuh semua ini. Kau bodoh sekali. Perjanjian tetap perjanjian. Kau tidak bisa seenaknya memutus perjanjian ini sepihak. Bukankah kau sudah menyetujui waktu pertama kali datang padaku? Dan kau juga tahu perjanjian ini berlaku sampai mati. Kalau kau ingin mengakhiri perjanjian ini, maka kau pun harus mati. Aku sudah siap untuk mati malam ini. Ya, aku melihat memang saatnya kau mati malam ini. Karena kau tidak menyediakan tumbal kepala untukku. Maka untuk melengkapi tumbal kepala itu menjadi 7. Kepalamu lah yang akan menjadi tumbal ke-7 itu. Sang juragan tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terbelalak ketika tangan jin tersebut mencekiknya. Bola mata juragan melotot menahan sakit yang teramat sangat. Terdengar suara teriakan juragan menggema di malam itu. Cekikan jin yang sangat kuat membuat kepala sang juragan terlepas dari tubuhnya. Jin tersebut tertawa sangat keras. Ia sepertinya sangat puas. Setelah menghabisi sang juragan, pada saat yang bersamaan, Sri dan Ustadz sampai di kediaman juragan. Mereka mendengar teriakan menyayat hati dari ruangan sang juragan. Mereka segera memasuki rumah sang juragan. Kebetulan pintu rumah itu tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, bau sangat menyengat menguar dari dalam. Sri yang sudah hafal dengan segala sisi rumah itu langsung bergegas menuju ke lantai 2. Sesampainya di sana, bau itu berubah menjadi bau anyir darah. Sri menduga bau anyir itu berasal dari ruangan rahasia sang juragan. Sri bergegas mendekati, diikuti oleh Pak Ustadz. Setelah pintu terbuka, pemandangan mengerikan dilihat oleh Sri dan Pak Ustadz. Dinding ruangan itu penuh dengan bercak darah. Lantai ruangan juga penuh darah dan serpihan daging yang terkoyak. Tubuh juragan tergeletak di lantai dalam keadaan menyedihkan. Mayat sang juragan bersimpah darah dengan tubuh tanpa kepala. Mata Sri segera mencari kemana kepala sang juragan. Mereka terkesiap ketika melihat di atas meja berjejer kepala manusia berjumlah 7. Salah satu dari kepala itu masih mengeluarkan darah segar.
Ya benar, kepala itu adalah kepala sang juragan. Tapi yang lebih membuat hati Sri sakit, ia melihat salah satu dari kepala itu adalah kepala suaminya. Ia menangis sejadi-jadinya, hingga tanpa disadari oleh mereka. Entah api dari mana, tiba-tiba saja api menjalar, membakar rumah itu. Sang ustadz yang menyadari api mulai membakar rumah itu berteriak pada Sri, "Mbak Sri, kita harus segera keluar dari rumah ini." Sedangkan Sri yang masih tenggelam dalam tangisan tidak merespon teriakan sang ustadz. Setelah beberapa teriakan, Sri baru menyadari keadaan. Ia segera berlari ke arah meja di mana kepala suaminya tergeletak. Ia segera membungkus kepala suaminya dengan kerudungnya. Setelah itu ia berlari keluar dari dalam rumah itu, diikuti oleh sang ustadz. Baru beberapa langkah mereka keluar dari rumah juragan, terdengar ledakan hebat dari dalam rumah itu. Bersamaan dengan itu, robohlah rumah sang juragan, rata dengan tanah. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, hingga pada saat warga berbondong-bondong ke tempat kejadian, rumah sang juragan sudah tidak terlihat lagi. Di satu sisi ada seorang wanita memandang rumah itu dengan mata nanar. Ya, itu adalah Dila, istri sang juragan, yang ikut datang ke tempat kejadian. Ia menangis karena kehilangan seorang suami. Walaupun pernikahan itu terjadi karena terpaksa, tapi pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Dan anak ini juga adalah anak yang sah, bukan dari hubungan gelap. Ia pun berjalan kontai pulang ke rumah. Sementara itu Sri membawa kepala suaminya. "Pak Ustadz, saya mau pamit pulang ke desa saya. Saya mau menguburkan kepala suami saya supaya disatukan dengan tubuhnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan." Setelah berpamitan, Sri pun bergegas pulang ke desa asalnya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, sampailah Sri di kampung halamannya. Ia segera menuju ke rumahnya. Rumah itu begitu kotor, karena sudah hampir 1 tahun ia tinggalkan. Kepulangan Sri membuat kaget tetangga sebelahnya. Lalu sang tetangga mendekati rumah Sri dan segera menanyakan kabarnya. "Sri, kapan kau pulang? Aku lihat kau bawa bungkusan. Apa itu?" "Sudahlah, tidak usah tanya. Sekarang antarkan aku ke makam suamiku. Sekalian, tolong kau cari tukang gali kubur dan seorang ustadz." Sang tetangga yang kebingungan mendengar apa yang diucapkan Sri. "Untuk apa, Sri? Kau panggil ustadz dan tukang gali kubur? Apa kau mau membongkar makam suamimu?" "Iya benar, aku akan bongkar dan akan menguburkan apa yang ada di dalam bungkusan itu." "Memang isinya apa, Sri?" "Itu adalah kepala suamiku." Mendengar jawaban Sri, sang tetangga hampir pingsan. Tetapi setelahnya ia mampu menguasai keadaan. "Baiklah Sri, aku akan segera panggilkan mereka." Setelah berkata seperti itu, sang tetangga pun berlalu pergi. Lalu ia menghubungi orang-orang yang diminta Sri. Setelah itu semuanya dibawa ke rumah Sri. Setelah berkumpul semuanya, Sri mengutarakan maksud dengan diadakannya pertemuan ini. Sang ustadz dan tukang gali kubur pun memahami apa keinginan Sri. Kemudian mereka segera bergegas menuju ke pemakaman, di mana tubuh suaminya Sri dimakamkan. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, Sri merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Tapi Sri tidak mempedulikan itu semua. Setelah sampai di pemakaman, Sri langsung menyuruh tukang gali kubur untuk membongkar makam suaminya. Hingga setelah beberapa menit kemudian, kuburan itu pun telah terbongkar. Dengan hati-hati Sri membuka kain kafan yang ada di dalam tanah itu. Ada rasa ngeri yang dirasakan Sri, tapi ia tetap bertekad untuk menaruh kepala suaminya di dalam kafan tersebut, supaya bersatu dengan tubuhnya. Setelah semuanya selesai, mayat itu pun ditata sedemikian rupa lagi, hingga kemudian kembali diuruk dengan tanah. Lalu setelah rata, tak lupa Ustadz pun mendoakan agar arwah suaminya tenang
di alam sana. Setelah acara pembacaan doa selesai, Sri seperti melihat bayangan suaminya di balik pohon. Ia menatap ke arah pohon itu, tetapi kemudian bayangan itu menghilang. Sri tak tahu apakah memang itu arwah dari suaminya atau hanya halusinasinya saja. Tetapi setelah ia bisa menyatukan kepala suaminya dengan tubuhnya, seakan-akan ada suatu beban yang terlepas di dalam pikiran Sri. Ia merasa lebih tenang dan lebih fresh. Mungkin itu disebabkan karena ia tidak penasaran lagi siapa pembunuh suaminya dan kenapa suaminya bisa meninggal. Beberapa hari setelah Sri berhasil menyatukan kepala suaminya dengan tubuhnya, teror hantu tanpa kepala di kampung itu sudah tidak terdengar lagi. Mungkin karena arwah tersebut sudah tidak pernah bergentayangan untuk mencari kepalanya. Dan setelah semua itu, desa pun kembali aman, tentram, dan sejahtera. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.